Kok saya dikasih bintang toyo? Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Tekan dulu berseteru. Betul, karena tadi Mas Seno sudah mengungkapkan bagaimana kemudian menyikapi adanya isu-isu lah jelang Kongres PDI, termasuk juga Mas Andi tadi Pak Jokowi cukup confident dan sebenarnya happy-happy saja, tidak gelisah, biasa saja dengan surat pemecatan yang ada. Tapi kalau Mas Andika sendiri melihat arahnya Pak Jokowi ini sebenarnya kemana sih? Ya, kalau saya melihat sebenarnya pemecatan ini tidak memiliki makna politik apapun bagi Pak Jokowi. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sejauh ini belum memiliki agenda politik ke depan. Ya. 2019 yang melibatkan nama Harun Masiku yang sampai saat ini belum tahu di mana keberadaannya. Nah, kuat dugaan bahwa perkara tersebut apakah terlibatan dari Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP ini yang dalam kasus Harun Masiku mensinyalir mengapa ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun lagi-lagi kita harus menunggu validasi ataupun statement resmi dari pihak KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kedua Reaction, dan kali ini kita akan membahas salah satu drama politik di Indonesia yang sedang hangat diperbincangkan. Apalagi kalau bukan perseteruan antara mantan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP beserta dengan Megawati. Kalau kalian ingat, pernah ada sinetron dengan durasi episode terpanjang, yaitu Tersanjung, yang hampir tidak ada ujungnya, maka hampir dipastikan bahwa perseteruan antara Jokowi, Megawati, dan PDIP juga akan berlangsung lama. Nah, bagaimanakah sebenarnya awal mula dan bagaimana bisa terjadi perseteruan antara Jokowi dengan PDIP? Bukankah kita ketahui bahwa ibarat kata keduanya itu ibarat ibu dan anak. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Meskipun kabar ini serius, tapi tenang, kita akan membahasnya dengan tidak terlalu serius, karena jika kita serius terhadap politisi dan dunia perpolitikan di Indonesia, maka kita akan stres. Oleh sebab itu, kita bahas dengan santai. Oke, pertama-tama mari kita bahas akar masalahnya. Jokowi, walaupun ibarat kata, seperti yang saya katakan tadi, bahwa antara PDIP dengan Jokowi itu antara ibu dan anak, di mana kita ketahui bahwa Jokowi ini dibesarkan oleh PDIP dari wali kota menjadi gubernur hingga menjadi penguasa Republik Indonesia 2 periode. Namun belakangan sekali lagi bahwa dalam dunia politik tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan, dan sepertinya ini sedang dipertunjukkan antara Jokowi dan PDIP. Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak suatu ketika di pertemuan kader PDIP Perjuangan, Megawati pernah melontarkan sebuah kalimat yang tentu saja kalimat itu membuat Jokowi merasa sakit hati ketika Megawati mengatakan bahwa Jokowi tanpa PDIP itu bukan apa-apa. Dan ketika Megawati mengucapkan kata-kata ini, itu disertai dengan gestur yang sedikit meremehkan dan mengejek Jokowi. Meskipun pada saat itu Jokowi hanya tersenyum, tapi tersirat makna bahwa akan ada waktunya Jokowi akan membalikan keadaan. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Dan itu terbukti ketika wacana pencalonan Capres dan Cawapres untuk 2024 sudah terlihat bentuk perlawanan Jokowi terhadap PDIP ketika Jokowi menolak menerima calon yang ditawarkan oleh PDIP untuk Capres dan Cawapres di 2024. Bukan hanya itu, Jokowi berbalik melawan dengan mengusung Gibran Rakabuming Raka, anaknya, untuk melawan calon yang dicalonkan oleh PDIP. Dan sebagai imbasnya, atas penolakan dan ketidakpatuhan Jokowi terhadap perintah partai beberapa hari yang lalu, Jokowi dan keluarganya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan menantunya
Bobi Nasution dinyatakan dipecat oleh PDIP Perjuangan dari keanggotaan atau dari kader PDI Perjuangan. Nah, banyak politisi dan pengamat politik yang memprediksi bahwa tindakan pemecatan atas Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka beserta Bobi Nasution itu akan menjadi drama yang panjang ke depan. Meskipun pada saat itu Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu, biar waktu yang akan menjawab. Tapi sekali lagi seperti senyumannya ketika diejek oleh Megawati, kata-kata biar waktu yang menjawabnya itu sekali lagi itu adalah sesuatu yang misteri. Dan seperti kita ketahui bahwa tidak lama berselang setelah Jokowi mengeluarkan kata-kata ini, meskipun secara tidak langsung mungkin tidak diperintahkan oleh Jokowi, tapi uh, barusan atau kemarin Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hasto selaku sekjen PDI Perjuangan tiba-tiba ditersangkakan dalam kasus Harun Masiku. Jadi kasusnya itu dikabarkan bahwa Hasto terlibat dalam penyuapan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan itu berimbas pada penetapan tersangka kepada Hasto Kristanto sebagai sekjen PDIP Perjuangan. Nah, tentu drama ini akan terus berlanjut. Dan sebagai warga, sebagai netizen, apa yang dipertontonkan oleh Jokowi dan Megawati itu tidak terlepas dari reaksi publik dan netizen Indonesia. Banyak yang menilai bahwa PDIP ini memang selayaknya tidak boleh menjadi pemenang pada pemilu presiden, tapi dia harus tetap menjadi pemenang pada pemilihan legislatif. Sebab ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi, maka mereka lantang untuk menyuarakan hak-hak rakyat. Kita ingat dulu bagaimana Brigadier Pitaloka yang begitu lantang ketika PDIP menjadi oposisi, tapi ketika PDIP memenangkan pertarungan Pilpres dan mengawal Jokowi selama 10 tahun, sepertinya PDIP adem-adem saja dan tidak terlalu banyak merespon hal-hal yang justru merugikan rakyat banyak. Dan setelah pemilihan 2024, PDIP kalah dalam pertarungan presiden, jiwa meronta dan jiwa kritis dari kader-kadernya kembali terlihat. Dan itulah harapan dari netizen dan banyak pengamat bahwa lebih baik sebenarnya PDIP menjadi oposisi supaya sifat kritisme dari kader-kadernya itu muncul kembali. Nah, bagaimana kelanjutan dari drama perseteruan antara Jokowi dan PDIP serta Megawati? Tentu kita tidak tahu pasti seperti apa ujungnya, yang pastinya ini akan berlangsung dan kita sebagai warga hanya bisa berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh politisi dan parpol dalam dunia perpolitikan Indonesia itu, kita berharap bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia, bukan hanya bertarung di wilayah-wilayah untuk mementingkan kebutuhan pribadi dan kepentingan kelompok. Oke, sekian video ini. Jika kalian punya pendapat tentang perseteruan Jokowi dan Megawati, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.